intinya yang paling dibutuhkan dan yang paling sesuai untuk Kecamatan Pujon. Nah, ada satu program di sini yang belum terlaksana, yaitu program Anjang Sana 3. Siswa PAUD berkunjung ke lembaga SD terdekat. Di tahun 2024 ini belum ada pelaksanaan program Anjang Sana 3. Harapannya Anjang Sana 3 ini tetap menjadi program yang bisa dilaksanakan, karena memang dari Anjang Sana 3 ini pun juga membawa banyak dampak positif. Terutama saya sering kalau ketemu Bu KS-nya Pujon Lor itu, karena Anjang Sana di sana sih, terima kasih ya sudah ada kegiatan Anjang Sana, sangat berdampak sekali. Dan itu berarti alhamdulillah itu yang kami harapkan, bisa membawa dampak positif dan membawa banyak perubahan, membawa banyak dampak untuk menjadi lebih baik, di mana guru-guru yang ada di Kecamatan Pujon adalah guru-guru hebat. Harapannya bisa bersinergi, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, sehingga menjadikan guru yang ada di Kecamatan Pujon, pendidik yang ada di Kecamatan Pujon menjadi guru yang tidak hanya hebat, tetapi guru yang luar biasa hebatnya. Dan di sini harapan kami dari adanya acara ini dengan tema yang kami usung, sinergitas PAUD SD menuju layanan pendidikan, kami mengharapkan adanya kolaborasi yang berkelanjutan, yaitu transisi PAUD SD yang mulus nantinya. Jadi anak-anak benar-benar disiapkan untuk bisa beradaptasi dengan sangat baik di sekolah yang baru. Mungkin nanti lebih detailnya akan diperkuat lagi oleh Bapak Korwil beserta Ibu pengawas di pemberian materi yang akan di sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sekali lagi juga kepada kepala sekolah terutama yang sudah memberikan kesempatan kepada ibu gurunya untuk diperbolehkan ikut kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh Forum Komunikasi PAUD SD, bahkan ikut andil lembaganya dalam kegiatan-kegiatan baik Anjang Sana 1, Anjang Sana 2, dan Anjang Sana 3. Saya mau izin menyampaikan sedikit harapan. Bersama PAUD SD Tanam Benih Harapan, bersama kita PAUD SD Sirami dengan perjuangan, karena kami memang perlu berjuang untuk Forum PAUD SD ini tetap ada, Forum PAUD SD ini tetap bermanfaat, dan kami berharap bersama PAUD SD kita wujudkan generasi masa depan yang gemilang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali kurangnya dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kepada peserta disampaikan terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari pengawas SD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wabadu, yang saya hormati Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pujon, Bapak Dwi Sasmito, sekaligus penilik PAUD Dimas Kecamatan Pujon, rekan pengawas Ibu Ari Alfiana, Bapak Ibu pengurus Forum Komunikasi Transisi PAUD SD Kecamatan Pujon yang saya tanyakan, Bapak Ibu
Ibu Kepala SD Negeri Swasta dan Kepala TK dan PAUD ya Pak ya. Hari ini hadir dari Kepala KPTK yang berbahagia pula. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan bisa hadir di sini. Mudah-mudahan forum ini nanti membawa dampak yang positif dan lebih baik untuk peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan yang ada di Kecamatan Pujon. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia ila yaumil qiyamah. Para ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini alhamdulillah ya saya ucapkan selamat kepada pengurus Forum Komunikasi Transisi PAUD SD yang diketuai oleh Bu Sekar. Selamat sudah menelurkan Mars Forkom yang hari ini secara perdana ya Bu ya, ini secara perdana dijadikan di sini. Walaupun yang hidup ini yang berdiri masih belum bisa berbunyi ya, tapi apa-apa sedikit-sedikit insya Allah akan familiar dengan telinga kita, maka kita bisa hafal dan bisa menghayati. Nah, saya tertarik dengan salah satu syair di sini ya. Mari kita maju melangkah bersama demi generasi emas bangsa tercinta. Nah, Bapak Ibu, melalui forum ini, Forum Transisi PAUD SD Kecamatan Pujon, banyak hal yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Karena kita punya beban. Apa beban kita? Beban terberat kita adalah menyiapkan generasi emas tahun 2045. Bagaimana kita harus bisa mengawal mereka dengan keterampilan dan karakter yang insya Allah agar mereka nanti bisa bersaing di zamannya nanti. Maka salah satu kebijakan pemerintah yang masih belum lama ini ya, pada 28 Maret 2023 Kemendikbudristek melaunching kebijakan Merdeka Belajar yang ke-24, yaitu transisi PAUD SD yang menyenangkan. Bukan tanpa sebab Bapak Ibu, kebijakan ini dikeluarkan. Salah satunya adalah untuk menghilangkan miskonsepsi yang selama ini ada di masyarakat. Apa itu? Kemampuan Calistung masih dianggap sebagai kemampuan yang apa? Kemampuan yang memang harus dimiliki anak sebelum masuk SD. Ini adalah sebuah pemahaman yang kurang betul Bapak Ibu. PAUD SD, anak-anak kita usia 6 sampai 8, mulai dari TK, KPTK sampai di SD kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 1 dan 2. Mereka masih dalam masa bermain. Jadi dengan bicara sesi PAUD SD ini 3 hal yang perlu betul-betul diimplementasikan adalah yang pertama, menghilangkan tes Calistung pada PPDB sekolah dasar, dan ini sudah dikuatkan di dalam PP nomor 17 tahun 2010 sebetulnya. Bahkan tahun 2010 itu sudah keluar Bapak Ibu PP-nya, peraturan pemerintahnya,
bahwa masuk SD itu tidak diperbolehkan tes baca tulis itu, tapi juga masih ada beberapa sekolah yang melaksanakan ini, sehingga dijawablah oleh pemerintah melalui kebijakan Merdeka Belajar nomor 24 tadi, yang ke-24 tadi, yaitu transisi PAUD SD. Yang kedua, dengan dihapusnya tidak diperbolehkannya tes calistung di PPDB kelas 1 sekolah dasar. Pemerintah juga memberikan kewajiban setiap sekolah dasar di tahun-tahun awal, tepatnya di masa pengenalan lingkungan sekolah, ada kegiatan MPLS transisi PAUD SD. Kalau kelas yang lain berapa hari Bapak Ibu MPLS-nya? Kelas 2 sampai kelas 6 MPLS-nya berapa hari? Halo, berapa hari Bapak Ibu? Kelas 2 sampai kelas 6 3 hari. Kalau kelas 1 peserta didik baru yang dari PAUD, dari KBTK ke SD kelas 1 itu MPLS-nya beda, yaitu transisi PAUD SD berapa hari? 2, selama 12 hari. Dan yang ketiga, pemerintah mengharapkan pembelajaran yang dilakukan di kelas 1 dan 2 di PAUD SD, ya, jadi di PAUD TK, KBTK dan SD kelas 1 2 itu mengembangkan 6 kemampuan fondasi. Apa saja Bapak Ibu? Apa saja? Yang pertama, Bapak Ibu, saya juga terpek enggak kalian. Yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Maka kelas 1 2 KBTK ini juga sudah diperkenalkan dengan nilai agama dan budi pekerti. Kadang diajak belajar sholat dan seterusnya. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa yang tujuannya untuk berinteraksi. Yang ketiga yaitu kematangan emosi untuk kegiatan di lingkungan belajar. Kemudian yang keempat yaitu kematangan kognitif, diantaranya adalah apa Bapak Ibu? Kematangan kognitif yaitu kemampuan literasi dan numerasi. Yang kelima yaitu pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri dan bisa mandiri di sekolah. Kemudian yang keenam adalah pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang keenam, fondasi ini dilaksanakan dengan pembelajaran yang menyenangkan. Dalam tanda kutip, artinya apa? Suatu keharusan di jenjang transisi PAUD SD itu pembelajarannya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tidak lagi anak-anak kita kalau zaman dulu itu kan masih ada, dulu itu ketika sekolah dasar kelas 1 itu guru kelas 1-nya masih tekok tekan di gak iso moco. Nah ini sekarang tidak ada lagi guru kelas 1 yang mengatakan seperti ini. Nah, di dalam MPLS transisi PAUD SD Bapak Ibu, program selama 2 minggu, panjenengan salah satu di dalamnya adalah melakukan asesmen awal. Untuk apa ini? Untuk memetakan tadi kemampuan literasi dan numerasi, asesmen kognitifnya, non kognitifnya untuk melihat bakat minatnya dan seterusnya. Yang itu juga dilaksanakan dengan menyenangkan. Apakah ini sudah dilaksanakan Bapak Ibu? Insya Allah sudah ya. Mudah-mudahan, walaupun dalam perjalanan itu kan masih ada
apa ya, istilahnya masih sama-sama belajar. Makanya forum transisi PAUD SD ini menjadi forum yang sangat penting untuk selalu dilaksanakan. Forum berbagi untuk pengembangan kompetensi guru, bagaimana mengawal anak-anak PAUD SD kelas 1, 2 ini supaya mereka betul-betul bisa berkembang sesuai tahapannya. Tidak lagi ada paksaan untuk membaca, tidak ada lagi paksaan untuk menulis, berhitung dan seterusnya. Selamat kepada para pengurus Forkom, alhamdulillah program-programnya kami lihat juga sangat bagus ya. Walaupun program itu ada beberapa yang mungkin masih belum terlaksana karena memang banyaknya, namanya program itu kan kadang-kala belum tentu juga bisa dapat berjalan 100% ya Bapak Ibu. Tapi tidak mengapa, yang pasti selalu ada refleksi dan evaluasi dari seluruh program yang dicanangkan itu. Refleksi dan evaluasi itu menjadi suatu keharusan. Jangan sampai di dalam program-program itu ada menjadi sebuah apa ya, terjadi adanya gap baik antar sekolah dasar maupun antar sekolah dasar dengan TK. Yang ini monggo selalu menjadi bahan refleksi dan evaluasi. Kekuatan-kekuatannya apa, kelemahannya apa, ini selalu dievaluasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan lebih banyak disampaikan di penyampaian materi oleh Bu Ari dan Pak Dia nanti. Ya, nanti panjenengan monggo diikuti dengan sebaik-baiknya. Forum ini sebagai komunitas belajar panjenengan semuanya, baik Bapak Ibu guru, kepala sekolah juga. Di semester 2 nanti panjenengan melanjutkan program-program yang sudah direncanakan oleh Forum Komunikasi Transisi PAUD SD Kecamatan Pujon. Di sini Bapak Ibu kepala sekolah SD alhamdulillah banyak yang hadir, sebagian besar hadir, kepala TK, kabarnya juga begitu. Artinya monggo kita saling menjalin kerjasama yang sangat baik antara KBTK dengan sekolah dasar sehingga terwujud transisi PAUD SD yang betul-betul menyenangkan demi menyiapkan generasi emas yang berkualitas. Amin ya robbal alamin. Dengan forum ini sinergitas PAUD dan SD mudah-mudahan akan semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembaca. Terima kasih disampaikan kepada Bunda Uni. Selanjutnya adalah sambutan dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pujon kepada Bapak Dian Sasito. Dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghormati rekan kami di pengawas Ibu Ari, Bu Dini, kemudian juga dari pengurus Forkom, Bu Sekar, semua kepala lembaga SD, TK, maupun KB di Kecamatan Pujon yang berbahagia, puji syukur karena terbiasa di sini pada acara. Jadi nanti ada sebuah sesi saya berdiri kayaknya ini sebagai COVID, nanti sebagai pendidik itu ya. Oke. Bersuara di isi outbound ya. Jadi kita ketahui bahwa kita nanti akan memasuki wajah baru di kurikulum yang akan datang, wajah baru, materinya sudah baru, tapi kebijakan yang sudah kita dengar adalah wajib belajar 13 tahun. 13 tahun itu apa? Artinya 12 tahun SD, SMP, SMA plus 1 tahun prasekolah. Nah ini
Kemudian kita flashback lah ke Kabupaten Malang. Kabupaten Malang itu setelah dicek di data, ternyata rata-rata sekolahnya jangankan sampai 13 tahun, kita masih 7 tahun. 7 tahun itu apa? Di rata-rata anak Kabupaten Malang itu sekolahnya hanya sampai kelas 7 atau SMP kelas 1, nggak sampai 9 tahun tuntas pun kita tidak. Kemudian di Kecamatan Bujon, kalau kita lihat sekeliling kita, benar nggak kalau kita itu 9 tahun aja nggak tuntas? Jawab, kalau sama jawab, tuntas nggak kita 9 tahun belajar? Tidak tuntas ya. Kalau lulusan dari SD sekian ribu itu, lulusan SMP berapa ribu? Ada nggak 30% lulusan SMP dari lulusan SD? Kemudian lulusan SMA-nya berapa persen di kita? Nah, jadi kita bicara kebijakan makro. Nanti kita detailkan di sampai itu. Nah, dari IPM Kabupaten Malang yang segitu, kemudian di kecamatan seperti itu, kan harus dicari permasalahannya di mana kok anak-anak ini tidak sampai selesai. Kalau dulu dikatakan anak nggak selesai karena tidak mampu secara ekonomi, secara ekonominya tidak mampu, sehingga bukan tidak mampu meneruskan gajinya lebih tinggi. Tapi sekarang ada syarat di Berdosari, ada syarat di Bujon itu. Apakah 100% lulus SD masuk ke sana? Tidak. Apakah mereka yang sudah daftar kelas 1 nanti bisa ada semuanya lagi kelas 2? Tidak. Nah, ada permasalahan-permasalahan yang besar. Itu khusus di Kecamatan Bujon. Tapi itu dibaca secara nasional ternyata sama. Maka pemerintah menerbitkan beberapa pendekatan. Dulu kita namanya ada pendidikan keluarga. Untuk apa pendidikan keluarga? Dirjennya ada pendidikan, ada parenting. Untuk apa? Pendekatannya adalah memperbaiki wawasan orang tua tentang pendidikan supaya anaknya ini betul-betul disekolahkan, betul-betul dimotivasi untuk belajar. Dimunculkan juga peraturan sampai workshop tingkat kabupaten sampai Kabupaten Malang itu, kalau tidak salah sampai 30 paket waktu itu. 30 paket jadi semua kepala sekolah tingkat, KB, SD, SMP, SMA dihadirkan untuk diberi pembekalan parenting di Bojonegoro waktu itu. Mungkin ada beberapa yang ikut, paras mungkin sempat ikut ya di Bojonegoro semacam itu. Selesaikah itu permasalahan pendidikan? Ternyata belum selesai. Masalahnya kok kenapa belum selesai? Kemudian di PAUD ada namanya, dimunculkan juga namanya, awal-awal dulu sempat geger antara PK di PAUD, Paudi, PGTKI nggak mau gandeng. Kenapa kok? Itu ada masalah juga antara KB sama TK, kadang overlap. Pembelajaran KB melebihi sehingga waktu di TK anaknya bermasalah. Jadi TK-nya banyak yang protes. Kemudian juga ada yang protes lulusan KB di TK tidak mampu. Nah, protes akhirnya muncullah yang namanya PKG PAUD, menggandengkan programnya KB sama TK diwadahi namanya bengkelnya PKG PAUD. Dan Kecamatan Bujon insya Allah itu sudah berjalan. Tapi mohon maaf, di kecamatan yang lain itu sampai geger rebutan jadi ketua PKG. Datang ke kabupaten, dua-duanya datang mengatasnamakan saya itu PKG PAUD, dari PAUD saya PKG PAUD. Rebutan akhirnya sampai di sana ya kepalanya yang dipanggil sama pemiliknya, iki sing genah sing endi. Sebetulnya misinya apa? Misinya menyelaraskan pembelajaran di KB sama di TK supaya selaras, maka dibentuk bengkel.
SD PAUD. Nah, kalau di Kecamatan Pujon juga insya Allah aman ya. Oke. Tapi di kecamatan yang lain sekarang ini banyak yang mohon maaf, PKB PAUD itu terus kegiatan apa setahun sekali karena apa gitu. Jadi bangkelnya nggak berbunyi. Kadang ketua PKB ada kegiatannya apa? Kalau ada rapat di kabupaten mewakili, kalau nggak ada. Itu sama. Semangatnya seperti itu. Nah, kemudian ini sudah beres di tingkat bawah. Ternyata anak-anak itu yang tidak mampu secara ekonomi tadi sekarang ada PKH, digelontorkan sebagainya, secara ekonomi mestinya mampu semua. Ternyata setelah diadakan berbagai penelitian, berbagai analisis, kemudian ternyata kurikulum yang ada di TK sama kurikulum yang ada di SD tidak sinkron. Kurikulum yang ada di SD dan kurikulum yang ada di PAUD tidak sinkron. Karena tidak sinkron sehingga terjadi banyak overlap, ada tumpang tindih, bahkan ada yang tidak nyambung antara KB, TK sama SD-nya tidak nyambung, maka dibentuklah transisi PAUD SD, adanya Forkom ini. Ternyata bukan hanya itu aja di Indonesia, antara TK, SD sama SMP, SMP sama SMA, bahkan sama SMK banyak yang tidak nyambung. Kebutuhan belajar dasarnya apa, nanti dikembangkan di perguruan tinggi apa, itu tidak nyambung. Sehingga pendidikan kita itu, andaikan kita ke hutan mencari sesuatu barang yang untuk membangun rumah, maka yang dibawa ke rumah itu bukan hanya kayu yang untuk membangun rumah, tapi resoke yo digawa, lumut-lumut yo digawa, semuanya dibawa pulang sampai di rumah nanti banyak yang dipakai, menimbulkan sampah-sampah. Itulah yang terjadi di pembelajaran. Pembelajaran kita itu banyak terlalu gembung, akhirnya banyak yang nggak nyambung. Nah, dari situ muncullah yang namanya PPA, pedoman pembelajaran dan asesmen. Pedoman pembelajaran dan asesmen yang dibuat bersama siapa yang duduk di situ? Ada kepala sekolah TK, kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, SMA, SMK, ada dari PAUD, ada penilai, ada pengawas SD, pengawas SMP, pengawas SMK, duduk bersama kita di Bogor waktu itu mengharap bagaimana ini supaya nyambung. Harus nyambung. Memaknai sambungan itulah, maka nanti didetailkan pembelajaran, didetailkan ini sampai ini sampai ini sehingga, nah, yang rawan sambungannya ini, yang rawan ini dibuat sambungan. Nah, salah satu bentuknya adalah forum komunikasi, ini yang rawan. Rawan sambungan apa? Antar dari TK ke SD ini rawan sambungannya, perlu duduk bersama. Nah, ini makanya dibuat forum ini biar kita tahu. Nah, sekarang kan begini, mohon maaf, memang forum ini di Indonesia tidak semuanya responsif, tapi ada banyak yang responsif. Waktu kita di mana di Surabaya, waktu itu bersama kapit-kapit yang ada di Indonesia, juga di Bali, duduk bersama apa sih masalahnya, yaitu ternyata masalahnya adalah memang tidak semua memahami konsep pendidikan secara umum. Mereka masih banyak yang egosentris. Aku TK yus ini, TK aku nek kepingin payu, aku kudu ngene. Itu ya, kudu ngene. Jadi TK aku nek kepingin payu, aku kudu ngajarkan ini A, B, C, ini dan seterusnya supaya TK aku payu. Egosentrisnya seperti itu. SD-nya juga sama. Saya itu kalau tidak mengadakan tes waktu masuk, seakan-akan SD saya bukan SD yang bonafit, SD yang biasa saja. Nah, sehingga muncul yang parahnya ini begini. Ternyata tidak hanya SD saja sing tes,
anak belum sekolah mau masuk playgroup itu loh harus ngetes atau baca tak? Mau masuk playgroup ada tes apa? Tes persiapan masuk playgroup. Sekarang kan ada asesmen awal, dibungkus asesmen awal playgroup. Kan akhirnya sesuatu hal yang di pusat ditata supaya anak-anak kecil itu TK itu 0 sampai 7 tahun itu pendidikannya betul-betul berpusat pada anak, cara belajarnya adalah melalui bermain, itu akhirnya rusak di bawah karena egosentrisnya masing-masing. Sudah muncul kurikulum kebijakan miskonsepsi tidak boleh ada tes waktu masuk SD, tapi di TK seono yang menyelenggarakan ujian, aneh mana? Masuk SD gak perlu dites, tapi TK sok-sok gaya cek untuk bonafit ngadakan ujian. Apa ujian TK semesteran? Ini apa-apaan? Sehingga kita nanti koridor kita tuntas belajar 13 tahun minimal itu mestinya adalah anak-anak senang belajar waktu kecil, waktu TK belajar yang menyenangkan. Di waktu kelas awal itu ada disiplin positifnya waktu di SD kelas awal sampai nanti terbangun disiplin positif itu sampai mereka tuntas belajar sepanjang hayat, bukannya belajar penuh dengan ujian, drill dan sebagainya nanti putus dengan cara karena egosentrisnya beberapa orang yang merusak alur pendidikan. Saya katakan egosentrisnya beberapa orang yang merusak pendidikan. Mereka tidak paham bahwa anak ini nanti harus tuntas minimal 13 tahun, tapi dikaya-kaya, dites lah, ujian semester lah, di PAUD, di TK nanti belum masuk di tes dan sebagainya. Nah ini rusak lagi kita. Nah oleh karena itu nanti kita di Kabupaten Malang nanti akan ada tim. Kita sudah ada tim namanya membentuk peraturan bupati yang merancang SPM sekolah pelayanan minimal 1 tahun pra SD. Ini sudah mau dibuat perbuknya, kemarin sudah kita dirancang. Saya sudah mengikuti sampai 4 atau 5 kali sudah merancang perbuknya itu yang dulu. Untuk apa sih menjagani anak-anak itu biar betul-betul masuk di SD. Kita tahu sekarang ini kalau IPM maksudnya APK Kabupaten Malang PAUD kemarin sudah 98-99%. Sekarang sudah turun menjadi 95%. Mestinya kan 700, kenapa kok turun? Ternyata sekarang nggak tahu ini positif atau negatif. Saya nggak tahu. Ada fenomena gejala positif atau negatif. Sekarang ini orang tua muda lebih suka anaknya TPG pagi sore daripada ke TK. Mensiasati itu mereka beberapa itu anaknya dititipkan ke TK, didaftarkan ke TK tapi tidak ikut belajar di TK. Seperti oleh NISN anaknya di PAUD di TK. Nah, ini jadi kemarin jadi bahasan di tingkat kabupaten. Jadi ada di satu lembaga sampai 200 orang anaknya dititipkan di TK mana gitu. NISN-nya masuk, BOP-nya masuk, tapi anaknya nggak belajar. Nah ini nanti nggak tahu ini positif apa negatif nanti. Anaknya pagi jam 7 sampai jam 9 DPG pagi, nanti istirahat pulang masuk lagi jam 3 sampai jam 5 masuk lagi DPG sore. Jadi anaknya betul-betul tidak belajar melalui bermain, full drill. Bahkan kalau di Puncak mungkin ada yang 3 tahun, 4 tahun gak didaftarkan, gak diterima. Nah ini secara koridor tadi garis pondasi ini sudah tidak sesuai dengan pola pendidikan nanti yang membuat
pembelajar sepanjang hayat, karena sudah didrill, tidak sesuai. Yang begitu saja kemarin, yang TK yang adakan ujian, TK yang dipasangkan calistung saja sudah tidak bisa menuntaskan, apalagi di bawahnya di blok itu yang ngono. Nah, kuncinya di mana nanti? Nah, itu nanti kita harus bahas nanti. Kita nanti dibahas di sesi berikutnya bagaimana sih menyelesaikan ini. Nah, kembali ke forum PAUD. Forum PAUD seakan-akan, mohon maaf, seakan-akan kemarin adalah egonya Bupati, waktu itu Bu Wahab ya, Bu Wahab sama Bu siapa? Bu Sanusi. Seakan-akan masyarakat Kabupaten Malang menjadikan seakan-akan egonya mereka cek etok dari kegiatan yang pokjam. Itu bukan, Bu. Bapak Ibu semuanya, itu adalah untuk keberlangsungan pendidikan Indonesia secara umum. Nah, sehingga apa yang terjadi, mohon maaf, banyak lembaga itu yang penting forkom PAUD-nya terbentuk, diresmikan kepala dinas, diresmikan bunda, setelah itu kirim surat pembentukan SK, selesai kegiatannya. Dan ini terjadi juga di Pujon, beberapa desa yang penting SK ini desa sudah di forumnya, laporan selesai meskipun di desanya belum ada kegiatan. Nanti kita evaluasi bersama lah. Kita pahami bersama bahwa forum PAUD ini adalah memang penting untuk kita. Kita sudah mungkin bicara tingkat nasional terlalu berat, bicara tingkat kabupaten juga mungkin kita kemampuan kita terbatas. Kita bicara aja di Kecamatan Pujon, kita selamatkan kalau bisa anak Pujon ini minimal lah 9 tahun tuntas itu loh, minimal itu sudah bagus. Sekarang ini sudah banyak anak yang sudah kelas 1 SMP 3 bulan protol, betul ya, 3 bulan protol, bahkan ada mungkin kelas 1 protol, bahkan ada yang sudah semester 5 kelas 3 itu loh bisa keluar terus protol, maksong dan sebagainya. Nah itu, dan ada beberapa yang mohon maaf SD tidak mampu, kelas 4, kelas 5 sudah sama sekali tidak mampu belajar. Bukan mereka tidak mampu belajar, terus tidak mampu, terus dipaksa tugas tambah malu, tambah merok. Yang terjadi itu sekarang. Anak juga nggak mampu, malas juga kita motivasi, malah ini kamu belum selesai, kamu kemarin nggak masuk, kamu belum selesai ini, terus kamu tambah malu. Itu yang terjadi sekarang. Mestinya mereka kita bantu. Apalagi sekarang muncul wacana apa ini kembalinya ujian nasional. Kira-kira mampu nanti. Setelah nggak ada muncul ujian nasional, ada lulus dan tidak lulus, itu tidak perlu kita bahas. Resikonya terlalu besar. Kalau saya membahas itu di sini karena bukan untuk mengambil kebijakan, tapi kita forkom, ayo kita jalan bersama. Jadi forkom itu kayak kemarin usulkan kayak kepentingan Ibu Sekar, Bu Uma, kalau Bu Ana, guru TK, kalau guru kelas 1, tidak. Forkom itu adalah kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa dengan kita bersama untuk apa? Ayo kita selesaikan wajib belajar 13 tahun ini, selamat semuanya. Ya selamat mulai dari kecil, dari PAUD-nya ini disiplin positifnya itu betul-betul tumbuh. Pembelajarannya benar, perpusat pada tumbuh sampai nanti dewasa, bukan pembelajaran yang penuh dengan paksaan sehingga tidak menyenangkan, tapi transisi PAUD yang paksaan yang tidak menyenangkan itu lagi menjadi. Itu aja. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sinergitas PAUD SD menuju layanan pendidikan terbatas di Kecamatan Pujon dengan dinyatakan dibuka dan bisa dimulai kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan kita itu akan menentukan kedepannya bangsa ini akan seperti apa. Selanjutnya acara yang terakhir adalah penutup, yaitu doa yang akan disampaikan, yang akan dibacakan oleh Bapak Taufik. Kepada Bunda dipersilakan.
Mente kopiai. Wes aja wes ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقلب وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنور بالغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل ما دونك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عبده قد أهلته رسول الله وسلم وأتى الهدي إليه والبركة العظيم فرجعنا بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا مقبولا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا ارزقنا وزكاة الحرم. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kami dirahmati kepada Bapak Taufik, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi, maka usai sudah acara pembukaan di pagi hari ini. Selanjutnya akan kita masuki acara inti, yaitu seni lokal yang akan diisi materi dari Ibu Pengawas SD dan juga dari Bapak Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Buya sekaligus pendidik PAUD dan Dikmas. Kemudian dilanjutkan dengan RGD yaitu RTL untuk program tahun 2023. Untuk itu kami persilahkan kepada Ketua Formkom untuk memandu acara ini. Saya sebagai pemandu acara di seremonial ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.